Shalom, selamat pagi semuanya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu.
tetap di sini menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi, Bu semuanya. Foni, Haleluya, Pak Tuhan. Hartono. Selamat pagi, Pak Martin, Bu Martin. Selamat pagi, Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, Bu Lasma. Selamat pagi, Bu Elias, Pak Elias. Selamat pagi, Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi, CCMI, Bu Sumarli. Good morning. Pak Saiman, Bu Saiman, good morning. Bu Rita Herawati, shalom. Pak Henry, Bu Viken, shalom. Semuanya yang sudah bergabung, shalom. Mari kita baca Alkitab kita, Yohanes 16 ayat 31 sampai 33. Yohanes 16 ayat 31 sampai 33. Yohanes 16 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Luar biasa ayat firman Tuhan ini ya. Ini bisa menimbulkan satu power ya, strong di dalam diri kita. Ketika kita baca bahwasanya supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Yuk kita baca aja ya ayat 33. Yohanes 16 ayat 33 kita baca bersama-sama. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Amin. Luar biasa. Haleluya. Yesus panutan kita sudah mengalahkan dunia ya. Kalau saudara berjalan bersama sang juara itu jalannya seyek-seyek atau tegak. Bangga kan ya? Iya. Ada sang juara yang kita ikuti, yaitu mengalahkan dunia. Siapa yang bisa mengalahkan dunia selain Tuhan Yesus? Mengalahkan dunia berarti mengalahkan penderitaan. Mengalahkan dunia berarti mengalahkan maut ya, karena di dunia ini penuh dengan maut. Penuh dengan kejahatan, penuh dengan tindakan dosa ya. Orang-orangnya berkubang dalam dosa ya. Mencari nafkah dalam dosa. Pagi-pagi sekali saya sudah mendengar radio SS
Dan kalau parkir di depan rumah, jangan ada tas ya di dalam mobil ya, Barang-barang berharga. atau barang-barang berharga. Itu berbahaya sekali karena akan dan pasti hilang gitu ya. Padahal mobilnya sudah berfilm gelap, Gelap. tapi dia menaruh tas ransel, pikirnya hanya sebentar ke rumah bibinya. Ternyata tas ranselnya itu digondol maling, saudara ya, kacanya dipecah dan tas ranselnya diambil dan wow, laptopnya harganya mehong saudara ya, berisi semua data kerjaan, semua benda-benda berharga, ATM, apalagi data-data karyawan dan sebagainya. Nah, saya kalau ke belanja ke supermarket, karena tas itu ada 4 gadget, coba ya, 4 buah gadget, abot enggak? Sampai Pak suami ngomong, ini tas opo kok abot tenan. Iya, tidak ada orang yang mau membawa. Untungnya Aspri mau bawa ya. Kalau tas itu di mobil jangan ditaruh di atas bangku, itu lebih baik ditaruh di bawahnya, di depannya bangku depan itu. Nggak bisa, sebab malingnya lebih pinter daripada yang menyembunyikan. Kalau mereka lihat di kaca kelihatan tas ya diambil. Di bawah bangku pun kelihatan kan? Nggak bisa. Nggak bisa dia lihat gini lah, kelihatan kadang-kadang ya. Nggak bisa karena malingnya lebih pinter daripada yang punya barang ya. Dia sudah tahu penyembunyian benda yang ditinggal dalam mobil. Yang penting jangan bawa barang berat-berat terus ditaruh mobil terus ditinggal pergi walaupun mobil dikunci, dikepruk sekarang saudaraku ya, kaca itu dikepruk. Itu keadaan dunia hari ini ya. Nggak usah dikepruk, itu dia pakai pecah kacanya busi itu, kaca busi sepeda motor itu dilemparkan ke kaca aja, kacanya pecah. Ya pokoknya dipecah ya. Pokoknya 1 detik aja bisa hilang saudara ya. Ya, waspadalah itu katanya. Waspada ya. Nggak ada hari ini di dunia itu aman, rasa aman nggak ada, sudah hilang, sudah diangkat ya. Sudah diangkat rasa aman itu sehingga nggak ada. Karena dalam berapa ribu tahun yang lalu sudah tertulis ya. Di dalam dunia ini kamu apa? Menderita, ya kan? Ayo kita baca sekali lagi. Ayat 33 supaya kita hafal ya. Yohanes 16 ayat 33 kita baca sekali lagi. Ayo kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Nah, ini ya, jadi jangan merasa bagaimana, ini sudah tertulis ya, ada kita peroleh damai sejahtera dalam Aku, dalam Yesus. Ada damai sejahtera. Kalau kita menderita dan kita dikatakan kuatkanlah hatimu, karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Kalau kita di dalam Yesus, kita menjadi damai sejahtera dan kita bisa juga mengalahkan dunia. Amin. Amin. Sebuah permainan ya, ular tangga. Siapa pernah main ular dan tangga? Pak Gem. Saya juga dulu waktu anak-anak senengane main ular dan tangga ya. Pernah kalau baru 2 langkah tahu-tahu sudah naik tinggi ya. Tapi tahu juga kalau sudah mau finish tahu-tahu belorot ke bawah ya. Turun ke bawah. Kita lamanya bersorak-sorai. Boleh. Ya, itu kan kehidupan seperti itu ya. Yeah. Selamat pagi Yosinta, selamat pagi Chandra. Pedati ya. Ada di atas, ada di bawah. Nah, enggak mungkin saudara selalu ada di nomor-nomor yang paling utama gitu ya. Nah, bagaimana permainan yang dimainkan berabad-abad ini membantu orang untuk belajar berhitung ya. Dan kemudian juga belajar menderita ya.
Kalau sudah mau finish, tahu-tahu melorot turun serot gitu ya, meluncur gitu ya. Nah, gagal untuk meraih kemenangan. Kehidupan kita seperti itu juga ya. Yesus sudah menyiapkan kita untuk menghadapi jatuh bangunnya kehidupan kita sehari-hari ya. Maka dia memang berkata bahwa kita akan menderita ya. Tetapi dia juga menyampaikan kabar damai sejahtera. Jadi kita tidak perlu gentar menghadapi ujian dan pencobaan yang ada. Hari ini mungkin engkau ada di atas ya. Waduh, bergembira, sukacita. Tapi satu langkah ke depan engkau mungkin ada di bawah ya. Jangan menangis, karena itulah kehidupan ya. Dan ketika engkau ada di bawah, pandang Yesus saja. Sebab apa? Ia telah mengalahkan dunia. Mungkin hari ini engkau merasa sakit ya. Sakit badan semuanya. Sakit lah. Rasanya engkau lebih baik meninggalkan dunia ini karena kesakitan. Tetapi pandang Yesus. Yesus itu juga sama menderita kesakitan ya. Tetapi ia telah mengalahkan sang maut. Ketika mungkin engkau terpaksa harus meninggalkan dunia ini ya. Engkau juga mungkin harus mengalami sesuatu kedahsyatan malam yang sangat kelam. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Dia telah mengalahkan maut. Bahkan maut tidak lagi berkuasa atasnya. Artinya apa? Dia bangkit, saudaraku ya. Amin. Kalau engkau hari-hari ini terpuruk, pandang Yesus, dia sudah bangkit. Maka dia juga akan membangkitkan engkau kembali. Kalau kita baca Yeskiel ya, pernah suatu laskar yang besar itu berupa tulang-tulang kering. Maksudnya apa ya? Yeskiel suruh bernubuat. Bernubuatlah kepada tulang-tulang kering ini. Hai tulang-tulang, bangkitlah, bangunlah. Dan akhirnya mereka tulang-tulang itu bersatu kembali, berderak-derak menjadi satu laskar yang luar biasa. Demikian juga kita. Kemarin saya bertemu dengan rekan yang sama-sama bekerja di bidang kuliner ya. Ia mengeluh, aduh baru 1 bulan ya dia, belum 1 bulan, ini masih tanggal 21 ya. Dia menyewa lahan di mall ya. Tentunya harus bayar kan tiap akhir bulan. Dia jaga sendiri 12 jam. Coba bayangkan saudara, 12 jam saudara tidak bisa keluar dari mall itu, harus menjaga stand. Nah, bagaimana yang dia hadapi? Capek saudara, bahkan masuk angin. Lah kalau ordernya banyak, laku keras, tentu sukacita dibelani ya. Walaupun masuk angin tiap hari dibela-belain. Tetapi ini loh, kemarin katanya nggak ada yang beli saudara ya. Nggak ada yang beli. Kemudian ada yang ngincip itu, incip semua diencipi. Dia menjual gelato ya, es gelato. Mereka nggak ngerti gelato, kok mehong gitu ya. Ada beda antara es krim dan gelato ya. Kalau gelato itu semua dari bahan natural ya, buah-buahan harus asli semua. Tetapi kalau es krim bisa pakai perasa ya. Bisa pakai susu, bisa pakai bahan-bahan tambahan ya. Sekarang itu perasa itu luar biasa. Bukan dari nanas ya, tetapi dari bahan-bahan kimia yang akhirnya bisa jadi rasa nanas gitu ya. Nah, itu menyebabkan es krim lebih murah, saudara. Ada ais itu yang cuma 3 ribuan ya. Ya sirup belaka ya dan es batu. Nah, orang harus diperkenalkan, saya bilang mendidik konsumen ya. Dia sampai melungu, mau kapan sampai mendidik ya. Ada yang cuma ngincip terus enggak sungkan ya, berjalan berlalu gitu. Semua diencip saudara. Ya. Terus terima kasih minggat. Enggak beli satu pun. Ya beli satu scoop gitu. Satu scoop menyenangkan hati orang gitu. Hari ini jarang ada orang yang mau menyenangkan hati orang. Karena menyenangkan diri sendiri ya wis susah ya. Karena diri sendiri aja sudah sedih, galau,
baper, opo ae itu istilah-istilah masa kini. Bener nggak Pak Gem? Iya. Kalau kita tidak menyenangkan diri kita sendiri, mustahil kita disenangkan oleh orang lain. Dan menyenangkan orang lain. Dan kita harus juga bisa menyenangkan orang lain ya. Nah itu. Jadi kita kembali kepada jatuh bangunnya kehidupan itu seperti main ular dan tangga. Kalau Anda lagi beruntung, lagi rezeki, ya bisa naik saudara ya. Naik terus tapi Naik terus mau finish, tahu-taunya lagi siap melorot jelek jatuh ya. Tapi ketika engkau ada di bawah, ada Yesus di Yesus situ yang menolong. menolong engkau. Kita jatuh tidak sampai terjerembab. Nah, kekuatan dan kuasanya tersedia bagi kita. Kita baca Efesus 1 ayat 19. Selamat pagi Krisma, selamat pagi Wahyu. Chandra. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Amin. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita pasti diberi kekuatan. Akhirnya saya katakan pada pemilik gerai gelato, saya ngomong bertahan ya. Ya iya katanya. Orang sudah teken kontrak berapa, duit sudah masuk, duit sudah jadi semuanya, ya harus bertahan. Ya iyalah, tapi rasanya nggak kuat. Ya dikuatkan, berdoa, saya bilang begitu. Tuhan pasti kasih kekuatan. Pas kamu butuh, pas nanti ada pembeli yang borong pasti. Saya katakan gitu untuk menghibur hati ya. Hatinya. Memang benar, kadang-kadang saya sendiri Pak Gem juga ngalami ya, karena kita juga berbisnis. Sampai sore nggak ada yang beli satu orang pun. Tiba-tiba ada satu orang yang beli banyak gitu ya. Pak Gem juga pernah enggak gitu? Iya, pernah. Pernah. Suatu hari sepi, tapi pas mau tutup toko, ada orang yang membeli dan ada hasil gitu ya. Jadi jangan khawatir. Memang rasanya kalau kita bekerja, nggak ada yang order, nggak ada buyer, adu terus ya. Tapi bertahan ya. Kalau kita lagi melorot seperti ular dan tangga tadi, kita mainkan dadu dan kita dapat satu nomor yang membuat kita turun gitu ya. Ya sudah, enggak bisa kita adu-adu terus ya. Tetapi ya mulai merangkak naik lagi kan gitu ya. Ya. Jadi semangat ini CCM nulis, ya Bu, pertolongan Tuhan tepat waktu mau bayar listrik ada duit ya. Kalau waktu bayar listrik gak ono duit petengan. Artinya apa? Malam kudusan. Malam kudus sesuai itu ya, sunyi senyap malam kudus. Karena gak iso bayar listrik. Tapi Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya jatuh dan tergeletak. Amin. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Yang penting hidup kita adalah untuk memuliakan namanya. Nah itu ya. Jadi kita kuat dan bertahan. Rasa-rasanya kalau kita mikir ya, apalagi kalau menghitung secara kalkulator, menghitung pakai admin yang benar, menghitung buku pembukuan, itu tidak masuk akal saudara-saudara ya, tidak masuk akal. Tetapi kok masih hidup gitu ya. Itu karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan memelihara, pas bayar karyawan, pas dapat uang ya, pas ada dapat rezeki. Kadang-kadang saya pikir, masa kita kalah sama nenek-nenek tua yang jualan gudeg ya. Di Jogja itu ada kesaksian, nenek tua jualan gudeg, lah kok bisa ya nyekolahkan anaknya semua S1. Kan luar biasa itu. S1 sekarang berapa? Ratusan juta saudara ya. Tetapi dia dikatakan apa mempersiapkan untuk anak-anak, ya enggak mempersiapkan. Gimana wong jualan gudeg berapa sih? Satu porsi itu 20.000, paling mahal 30.000. Masa bisa nabung saudara?
Kalau saudara mau menapaki bisnis kuliner ya, hari ini dapat uang, besok habis buat belanja. Apalagi kalau harga-harga naik ya, Ya. sudah kurang tambahan gitu loh ya. Bagaimana bisa nabung? Apa yang ditabung gitu. Jadi dia ngomong, lah ya tapi pas bayar uang sekolah, ya ada orang yang borong gudeg gitu loh ya. Pesanan. Ada pesanan. Ada. Nah itu yang membuat merak hati ya, membuat kita bertahan gitu ya. Apa yang hari ini engkau alami dalam hidupmu? Mungkin kejatuhan bisnis, mungkin kejatuhan kesehatan. Tetapi ada berita baik pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Yohanes Sunardi. Sehat selalu. Amin. Nah, ini ada pengajar makanan sehat ya. Jadi kalau kita sakit, terpuruk, nggak bisa kemana-mana, menyerah apa enggak? Ada Yesus, pandang Yesus, baca Alkitab ya. Bacaan Alkitab itu. Nanti pasti Tuhan kasih kamu kekuatan. Amin. Ya. Nggak perlu apa itu halu, nggak perlu putus asa ya. Ada banyak orang putus asa, cantik-cantik bunuh diri. Waduh rugi. Barangkali besok ada pangeran berkuda putih yang ngelamar kan lumayan. Jangan bunuh diri dulu ya. Bener nggak Pak Gem? Iya. Siapa Ya tahu. wong orang cantik, pinter, lah kok bunuh diri, mengakhiri hidupnya tanpa seizin Tuhan. Lah repot itu saudara ya. Kalau hari ini engkau juga putus asa ingin mengakhiri hidupmu, jangan. Barangkali 1 jam lagi ada pertolongan ya. Barangkali 1 jam lagi Tuhan menyembuhkan kamu tanpa obat. Bisa enggak? Bisa. Bisa saudara-saudara ya. Bisa terjadi. Semua bersama bisa Yesus. terjadi. Pak Gem ini kan sakit tangan kanannya. Sekarang bisa naik enggak tangannya? Bisa. Coba sih kasih Bisa. tunjuk lo, bisa saudara. Karena pada Tuhan, kalau aku tanganku tidak bisa naik ini kan tidak bisa memberkati jemaatku. Haleluya. Nah, dia Situ. tangannya cuma sak gini, kurang sak gini saudara. Loh, saya aja bisa segini saudara ya. Maka dari itu kadang-kadang iblis itu kan menjatuhkan kita. Kita mau selesai, mau dapat nilai 100, ular tangga tadi, giliran nomor 98 lah kok melorot sampai nomor 0 lagi. Ya seperti itu. Ya. Kita mau berkarya lah, kok ini kaki nggak mau diajak kompromi ya. Kompromi. Tetapi pandang Yesus. Ya. Yesus itu patut putus asa. Disesah, disalib, ya, dibunuh istilahnya. Tetapi ia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Tidak usah lama-lama. nggak usah lama-lama sakit ya. 3 hari Pak Gem cukup. sudah nggak usah pergi sinsai saudara. Ya, ditusuk jarum, di terapi. Saya ngomong Wah, loro lu ditusuki jarum manggitmu gak loro aku bilang gitu. Nggak Tapi sakit dia ya. budal. Dinikmati saja lah. Dia budal, saya belanja ya. Hmm. Nggak mau saya duduk kumpul orang-orang loro di dalam ruangan itu modelnya loro kabeh. Saya belanja di supermarket terdekat, malah dapat makanan-makanan yang enak terus tak kasih dia. Ya. Sembuh saudara, bukan karena suhu tapi karena makanan enak. Ya. Sukacita yang penting. Karena sukacita Sakit ya. sakit ya. Berdoa dan dinikmati aja sakitnya itu. Sudah nggak usah dipikirin terus tambah sakit. Saya Ya. katakan, wis ojo dipikir anggapan nggak sakit. Akhirnya ayo nguras ikan. Nguras ikan tuh butuh tangan kiri, tangan kanan saudara. Hmm. Butuh kaki kiri, butuh kaki kanan. Akhirnya nguras berapa akuarium jadi waras saudara. Ya. Hari ini Situ. Tuhan bersama kita. Amin. Kalau kita menderita itu memang di dunia ini kita menderita ya, dinikmati aja penderitaan itu. Sakit-sakit ini cekot-cekot tak nikmati saudara ya, kaki cekot-cekot tak nikmati, tapi aku jalan saudara supaya nggak kerasa cekot-cekotnya. Nah ini ya, kita perlu kembali menaiki tangga kehidupan kita. Amin. Amin. Tidak selamanya kita ada di bawah. Yes. Satu hari nanti kita, yang penting kita naik tangga ya, enggak tahu sampai kapan, dinaiki aja terus saudara ya. Kekuatan bersama Yesus kita naik dan Amin, naik. amin, amin, Haleluya. Situ. amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan. Ya, bersama Engkau Yesus kami menjadi semangat. Bersama Engkau Yesus kami memperoleh sukacita, damai sejahtera.
sehingga kami bisa mengalahkan dunia bersama Engkau Yesus, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengalahkan dunia. Karena itu kalau kami percaya pada Engkau Yesus, kami juga pasti bisa mengalahkan dunia. Kami mau memperoleh, kami bisa memperoleh, pasti bisa memperoleh kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Kita menuju kemenangan bersama Engkau Yesus, dalam nama Yesus, amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih punya Allah yang hidup, Allah yang setiap hari menyertai kami, Allah yang menguatkan kami. Seringkali dunia menarik kami sehingga kami putus asa, mengeluh, tidak bersyukur. Tetapi kami belajar bahwa seperti permainan ular dan tangga tadi, jika kami ada di atas, kami tidak semena-mena. Jika kami ada di bawah, kami percaya Engkau menolong kami. Ada pengharapan. Tuhan, kalau hari ini ada yang putus asa, Tuhan ingatkan bahwa Engkau sudah menang atas maut. Tidak perlu putus asa, karena Engkau akan buka jalan saat tiada jalan. Karena Engkau pasti menolong. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, supaya tidak putus asa, supaya mereka mau bergerak, tidak tergeletak. Karena Yesus berkata, kalau jatuh, aku tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menolong aku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau hari ini weekend kami mempersiapkan diri untuk besok menghadap Tuhan, beribadah, melayani umat. Kami percaya Engkau memberi kami kekuatan yang baru, memberi kami tidak jenuh, melainkan dengan anggur baru, kesehatan, kekuatan, kesegaran. Kami dapat melayani orang-orang yang butuh pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. See you on Monday guys. Besok kita ibadah di gereja masing-masing. Terima kasih sudah bergabung semuanya, baik nanti siang, nanti malam bergabung. God bless you all. Thank you. See Bye-bye. you on Monday. Haleluya.